Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan umat manusia. Pada subuh yang berbahagia ini, kita masih akan melanjutkan kenikmatan-kenikmatan yang akan diperolehi oleh manusia pada saat mereka dimasukkan ke dalam surga, sehingga dengan kita membahas ayat-ayat ini akan termotivasi bagi kita untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan di atas muka bumi ini. Bagi mereka yang sudah merasakan sensasinya surga, maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk beramal saleh. Namun bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan sensasinya kenikmatan surga, mereka itu hanya akan mendapatkan bagian-bagian tertentu saja. Bagian-bagian tertentu itu akan kita rasakan dan akan kita lihat dalam jangka beberapa hari ke depan ini. Kalau misalnya di subuh ini kita hanya bisa melihat 3 shaf, namun nanti setelah 4 hari ini, di hari Kamis, kalau seandainya pemerintah memutuskan Ramadan pertama di hari Kamis, maka subuh Kamis itu akan dipenuhi dengan shaf-shaf. Kenapa? Dikarenakan Ramadan merupakan atmosfernya surga. Aroma surga itu sudah tercium bau ke atas muka bumi, yaitu sejak pada saat Ramadan itu sudah ada. Maka jangan heran pada saat kita melihat banyak di antara orang-orang berbondong-bondong menuju ke masjid pada saat Ramadan itu tiba. Dikarenakan apa? Dikarenakan hawanya surga, aromanya surga itu sudah turun ke bumi, sehingga mereka termotivasi. Maka ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat aroma tersebut belum lagi turun ke bumi, alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan tersebut kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh keberkahan ini walau bukan di bulan Ramadan. Maka kita doakan supaya nanti setelah Ramadan ada alumni-alumni Ramadan yang akan terus menambah saf-saf masjid ini. Bukan hanya mereka hadir pada saat Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan berbekas di dalam jiwa mereka, keimanan mereka, sehingga betul-betul ini akan terbentuk keimanan yang kokoh di dalam hati kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, inilah fungsi salah satu di antara diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu bulan mana yang terbaik di antara 12 bulan tersebut. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan
Ramadan tersebut, dan penuh dengan petunjuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Ramadan tiba. Dan bahkan itu diikuti oleh beberapa ulama terdahulu. Imam Malik pada saat Ramadan itu menutup majelis ilmunya. Bayangkan, beliau itu mengaji di samping kuburan Nabi. Dan beliau sering mengatakan semua perkataan itu bisa jadi benar, bisa jadi betul, bisa jadi salah, kecuali hadzal qabr, kecuali perkataan yang punya kubur ini pasti benar. Dan pada saat Ramadan tiba, maka Imam Malik meniadakan semua pengajiannya. Namun alhamdulillah Masjid Darussalam tetap mengadakan pengajian. Kenapa? Karena kita tidaklah sealim orang-orang terdahulu. Mungkin dengan ada pengajian tumbuh keimanan kita sehingga kita bertambah cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kenikmatan di dalam surga. Allah berfirman di dalam surat Waqiah ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ini di antara beberapa ayat Allah menceritakan tentang bagaimana kenikmatan di dalam surga. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan di juz 29, beliau menjelaskan ala sururin mawdunah. Ini merupakan bagaimana mereka yang berada di dalam surga, mereka itu berada di atas dipan-dipan yang dipertahtakan dengan emas dan permata. Kursi tempat duduknya penghuni surga itu adalah tempat duduk yang bertahtakan emas dan perak. Hari ini kita tidak dibenarkan bagi kami yang laki-laki untuk menggunakan emas. Tidak boleh. Sekaya apapun orang mukmin yang laki-laki itu tidak boleh membeli kursi emas. Nanti di dalam surga mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga dan akan diletakkan, akan duduk di atas dipan-dipan yang terbentuk, yang terdiri dari emas dan perak. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka itu bersandar di atasnya dan mutaqabilin. Mutaqabilin ini berhadap-hadapan. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya mutaqabilin tersebut bisa dipahami bahwasanya kita itu akan ketemu satu sama lainnya berhadapan. Sama seperti hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya, maka nanti di dalam surga posisi seperti ini akan terjadi. Oh, dulu ini yang diceritakan sama Ustadz Damanhur. Pada saat pengajian subuh kita akan ketemu semuanya di dalam surga berhadap-hadapan. Bayangkan kalau seandainya pertemuan itu adalah pertemuan di dunia dan juga kita nanti akan ketemu di dalam surganya Allah. Maka itu merupakan salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita dustakan. Kenapa? Karena apa yang kita bacakan ini merupakan wa'dul haq. Karena ini merupakan janji pasti dari Allah. Kita nanti akan ketemu dengan sesama jamaah, akan ketemu dengan sesama orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Ada orang tua yang kita rindukan setiap harinya, kita panjatkan doa kepadanya agar kita dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama. Berapa banyak di antara kita pada saat kita kecil orang tua kita sudah diambil oleh Allah, sudah dipanggil. Yang membuat terkoneksi antara kita dengan orang tua kita itu adalah hanya panjatan doa. Agar apa? Agar kerinduan pada saat kita tidak bisa terpenuhinya di dunia, kerinduan kita itu bisa terobati pada saat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka nanti di hari akhirat kita akan berjumpa dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Bayangkan kita akan ketemu sama ayah kita yang dulunya mungkin ada di antara kita yang sama sekali tidak bisa merasakan bagaimana
kasih sayang dari seorang ayah. Dikarenakan ayahnya telah duluan dipanggil oleh Allah pada saat dia masih kecil. Bahkan ada yang tidak bisa merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah, karena dia di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Ini makna mutaqabilin di antara apa yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Akan ketemu semua nanti dengan orang-orang yang kita cintai. Maka inilah fungsi kita sebagai anak, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Fungsi kita sebagai ayah, fungsi kita sebagai ibu. Untuk apa? Untuk mendoakan agar zuriat kita, keturunan kita, tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam neraka, agar mereka semuanya dimasukkan ke dalam surga, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Nanti kita akan duduk berhadap-hadapan, akan ketemu antara satu sama lainnya, baik antara jamaah sesama jamaah, antara keluarga sesama keluarga. Setelah itu Allah menjelaskan yatufu 'alaihim wildanun mukhalladin, bahwasanya mereka akan dikelilingi. Yatuf, ada orang-orang anak-anak kecil yang akan mengelilingi mereka. Wildan itu adalah kata-kata walad, anak-anak. Mukhalladun bermakna anak-anak tersebut akan kekal. Tidak ada ya, di dalam surga itu orang tua, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan ada jamaah yang menanyakan, Ustaz, ada yang tua enggak di dalam surga? Enggak ada. Nabi bercanda dengan salah seorang nenek pada saat ditanyakan, apakah saya akan masuk surga wahai Nabiullah? Apakah saya akan masuk surga wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Rasul bercanda kepada nenek tersebut, tidak ada orang yang masuk surga seumuran engkau wahai nenek. Kenapa? Karena nanti penduduk surga semuanya itu adalah sebaya. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, tidak ada yang istilahnya yang buta, tidak ada yang ompong, tidak ada yang tua. Semuanya penduduk surga itu adalah muda. Dan pada saat kita masuk dalam surga, manusia-manusia itu akan dikelilingi oleh anak-anak kecil. Bahkan ada para ulama yang menerjemahkan, yang menafsirkan, siapa di antara anak kecil yang mengelilingi mereka? Itu diantaranya adalah anak-anak mereka yang meninggal dunia pada saat mereka masih kecil. Ada di antara kita yang mengalami masa-masa seperti itu. Ada seorang ibu menunggu penantian seorang bayi setelah sekian lama tidak hamil. Begitu lahir anaknya, meninggal dunia. Anak tersebut itulah yang disebutkan dengan anak yang akan menunggu dan akan mengelilingi orang tuanya nanti di dalam surga. Maka jangan pernah bersedih pada saat seorang ibu meninggal anaknya masih bayi, masih kecil. Jangan pernah bersedih. Karena apa? Karena dia akan menunggu orang tuanya dan akan mengelilingi orang tuanya nanti di surga. Bahkan anak-anak tersebut yang akan menolong orang tuanya, sehingga apabila orang tuanya kekurangan amalnya, mereka yang akan menjadi penolongnya. Logika berpikirnya seperti ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Anak tersebut bisa menolong kalau seandainya orang tuanya itu juga mempunyai amal. Sama seperti kartu kredit. Kartu kredit itu punya limit dia. Kalau seandainya orang tuanya itu boros berbelanja, maka tidak ada lagi saldo nanti di hari akhirat. Sama seperti halnya kalau seandainya orang tuanya bermaksiat terus-terusan di dunia, maka berat bagi anaknya akan bisa menolong orang tuanya. Maka ini yang perlu kita jaga, konsistensi kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah itu jangan pernah kendor. Kita menjaga ritmenya itu, kita menjaga iramanya itu, agar apa? Agar kenikmatan ini dapat kita rasakan. Bayangkan bagaimana indahnya pada saat kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Di dunia saja orang-orang semuanya menginginkan pada saat mereka itu dikelilingi oleh orang-orang yang lain. Seperti YouTube ini. YouTube ini mempunyai orang-orang yang mengelilinginya. Ini dinamakan dengan follower, subscriber. Maka betapa banyak keadaan di akhirat itu merupakan replika dari kehidupan di dunia.
kita bangga, kita bahagia pada saat ada yang like, share, komen terhadap channel kita. Bagaimana nanti di akhirat? Ternyata di akhirat juga ada follower-follower yang akan mengelilingi kita. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, yaitu dengan ceret-ceret, wa abarik dan gelas, wa ka'sin dan sloki-sloki, min ma'in yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Air ini merupakan air arak. Minuman ini merupakan minuman arak, namun la yusaddauna anha wa la yunzifun. Minuman tersebut tidak pening dan tidak pula mabuk. Dulu saya teringat ada tradisi di Aceh, kalau misalnya pas mak megang dulu masa-masa zaman jahiliyah itu, orang kalau udah mau lebaran masak dodol rame-rame di Menasa. Ada yang nakal, satu orang dicampaknya terus ganja, nggak ada yang tahu, diaduk terus dodol tersebut dimakan satu kampung pening. Itu pernah kejadian dulu di salah satu kampung di Luk Semawe. Waktu masak dodol rame-rame menyambut Ramadan, ada yang nakal satu orang, dicampaknya ganja ke dalam dodol tersebut. Pas makan, satu kampung pening. Ini menunjukkan apa? Makanan seenak apapun dimakan di dunia, kalau dia itu mengandung khamar, maka itu akan memabukkan, akan pening. Tidak seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quran. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Enggak pening dan enggak memabukkan. Ada hal yang menarik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Al-Quran menceritakan varietas ceret. Kenapa di sini Al-Quran menjelaskan berbagai macam jenis, bi akwab wa abarik. Ini dua kosakata yang diungkapkan oleh Allah dalam bentuk jamak. Saya pernah di Amerika dan waktu itu saya banyak tahu tentang jenis-jenis minuman. Ya. Karena apa? Karena saya mempelajarinya, melihat oh ini jenisnya ini, ada namanya Selberg, Newcastle, Drigin, vodka, berbagai macam jenis minuman dengan kadar alkoholnya itu memang berbeda-beda antara satu sama lain. Ada champagne. Nah, ternyata Al-Quran menjelaskan dengan jenis ceret yang banyak dengan kata-kata jamak. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang jahiliyah terdahulu juga mereka mempunyai varietas khamar itu yang berbeda antara satu ceret dengan ceret yang lain. Dan ini terbukti pada saat di Eropa kemarin itu saya melihat ada beberapa pabrikan anggur yang itu memang disimpan sesuai dengan urutan tahunnya. Ada drum ya, ada tempat penyimpanan anggur itu yang udah 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 10 tahun, dan rasanya beda. Maka di sini Al-Quran menjelaskan ceret-ceret khamar nanti di dalam surga itu berbeda antara satu jenis rasa dengan rasa yang lain. Sama misalnya seperti jenis, katakanlah misalnya hari ini ada jus mangga, ada jus nanas, beda-beda nanti ceretnya. Ya, ada jus poligami. Ya, semua itu kumpul semuanya jusnya. Nah, nanti di dalam surga ceret-ceret khamar itu berbeda antara satu ceret rasanya dengan ceret yang lain. Tapi kenapa dengan kata-kata ka'sin tidak digunakan dengan kata-kata ku'us, dengan kata-kata jamak? Gelasnya itu cuma satu. Karena ini merupakan tradisi orang-orang Arab. Pada saat mereka mabuk, mereka mempunyai berbagai macam jenis khamar ceretnya, tapi gelasnya tetap satu. Kenapa diungkapkan seperti ini? Agar ini menjadi sebuah penyadaran kepada kita semuanya. Memang di Aceh itu tidak ada orang yang jualan khamar seperti di luar. Namun ada juga pelaku yang secara diam-diam menjual minuman ini.
Dan ini sudah hampir semuanya orang tahu di mana orang jualnya. Seharusnya ini menjadi sebuah amal ma'ruf dan nahi mungkar bagi kita semuanya. Agar apa? Agar kemaksiatan ini dapat diredam. Kita menahan kesabaran untuk tidak ingin mabuk-mabukan di dunia. Agar apa? Agar kita dapat merasakan bagaimana sensasinya minuman khamar di hari akhirat. Khamar di hari akhirat itu sangat-sangat luar biasa dengan berbagai macam jenis varietasnya. Dengan berbagai jenis macam varietasnya. Dan kita tidak akan pernah mabuk dan tidak pernah pening pada saat mengkonsumsi khamar tersebut. Maka ada sebagian jemaah, ada sebagian saudara-saudara kita yang mempunyai hobi mabuk. Ada yang mempunyai hobi mabuk. Kalau misalnya waktu itu 24 jam, dia mabuknya 28 jam. Ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini, berhentilah mabuk. Kenapa? Karena nanti di dalam surga khamar yang dikonsumsi itu tidak akan pernah memabukkan bagi siapapun. Dan kelezatan khamarnya itu sungguh luar biasa. Kalau misalnya hari ini harus dibeli dengan harga yang sangat mahal dan harus diproduksi untuk sekian lama, akan tetapi di dalam surga itu bisa diambil sebagaimana tempat air yang mengalir dengan berbagai macam jenis khamar yang disediakan di dalam surga. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita motivasi bahwasanya inilah sebuah hal yang memang harus kita raih, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenikmatan surga itu sungguh luar biasa. Keindahan surga itu sungguh luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan. Pada saat kita mempunyai godaan tentang bagaimana kenikmatan di dalam kehidupan di dunia ini, maka ingatlah jauh lebih nikmat kenikmatan di dalam surga, sehingga kita tidak akan pernah tergiur pada saat ditawarkan minuman-minuman seperti itu. Maka kita tidak akan pernah tergiur. Berbeda dengan kehidupan mereka orang-orang yang tidak mempunyai keimanan. Saya pernah menyaksikan menyaksikan sepak bola di Inggris. Saya memprediksikan dalam satu pertandingan Manchester City bermain, katakanlah misalnya dia bermain dengan Manchester United di Etihad Stadium, itu bisa laku Selberg minuman keras itu sebanyak 30.000 liter. Kenapa? Dikarenakan dalam setiap pertandingan tersebut akan dihadiri oleh kapasitas penonton 70.000 orang. Dan sebuah aib bagi orang-orang Eropa kalau seandainya dia minum itu cuma 1 gelas. Ada rasa aib, ada rasa tidak baik. Jadi mereka kalau minum minuman keras itu paling kurang 4 gelas. Kalau 4 gelas itu udah 1 liter. Kalau kita bilang saja 30% yang mabuk, maka 30.000 liter yang mabuk dalam setiap pertandingan. Secara ekonomi itu akan meningkatkan pendapatan klub. Belum lagi dengan judi-judi yang lain, siapa award pertama, siapa ini, siapa itu, dan itu semuanya dunia. Maka kalau seandainya kita teringat dengan ayat ini, pada saat tidak ada yang memantau kita, pada saat tidak ada yang tahu kalau kita mabuk, maka kita tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Karena kita menunggu janji pasti dari Allah nanti di hari akhirat. Pada saat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka kita akan merasakan sensasinya khamar di dalam surga, yang tidak akan pening, yang tidak akan mabuk, yang tidak akan membuat mudarat. Terbukti di Eropa siapapun yang mabuk tidak boleh membawa kendaraan. Hal yang sama pada saat saya di Belanda, ada satu kawasan yang dinamakan dengan kawasan Sidek, kawasan lampu merah. Di sana itu orang boleh hisap ganja sesuka hatinya, tapi tidak boleh membawa kendaraan. Untuk apa? Untuk apa legalitas ganja kalau seandainya ada sanksi-sanksi yang memang tidak boleh dilakukan dengan mengkonsumsinya? Ini menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang memang tidak baik. Sama seperti hari ini ada di antara beberapa tokoh
baik skala nasional maupun daerah menginginkan supaya ganja dihalalkan secara medis. Salah kaprah. Masih banyak obat lain, kenapa kita harus main dengan ganja? Tentu Allah menciptakan setiap penyakit itu dengan obatnya, dengan kehalalannya. Bahkan salafus saleh mereka menahan diri untuk tidak mabuk pada saat mereka diamputasi anggota tubuhnya. Itu orang-orang terdahulu tidak mau. Ada yang salah satu ulama pada saat itu disuruh minum khamar supaya tidak terasa nyeri pada saat dipotong anggota tubuhnya. Apa yang dikatakan? Aku tidak rela tubuhku ini dimasuki dengan sesuatu yang haram. Maka biar ku tahan rasa sakit. Pada saat diamputasi, waktu itu belum ada obat bius seperti hari ini. Maka ini adalah semua perjuangan diri kita. Bagaimana kita menahan godaan kehidupan di dunia ini yang kelihatannya itu mengasihkan, menyenangkan, akan tetapi semuanya itu membuat mudarat kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga kita semuanya dipertemukan di dalam surganya, berhadap-hadapan dan saling ketemu antara satu sama lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.